Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasat Latif dengan tema inilah doa untuk ibu yang sudah meninggal dunia. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kalau sudah meninggal seorang ibu, maka tidak bisa lagi kita melayaninya, kecuali dengan 3 cara. Ini didengar buat anak-anaknya Ibu Haja Maimunah. Kalau masih mau berbuat baik kepada ibu, masih ada jalannya. Apa jalannya itu? Yang pertama, mendoakan. Doa buat orang yang sudah meninggal tidak panjang ibu. Minimal 4 perkara yang kita minta. Ya Allah, ampuni dosanya. 2, terima amalnya. 3, lipat gandakan kebaikannya. 4, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Jadi kalau sudah meninggal, ibu-ibu ini yang sudah meninggal semua ibunya, jangan lupa orang tua kita. Ibu yang sudah meninggal ini Ibu Haja Maimunah, tidak naharap mi emas. Tidak naharap mi gelar sarjananya anaknya. Tidak naharap mi sembako dari anaknya. Yang diharapkan minimal kalau selesai sholat, nah doakan orang tuanya. Apa doanya? Paling tidak kirimkan Fatihah. Kan biasa itu kalau kita jalan-jalan kan, tiba-tiba dia mirip natawa bapak. Itu kode dari Allah, jangan kau lupa bapakmu. Kita lagi jalan-jalan, miripnya itu jilbab na mama. Itu kode dari Allah, ingat mamamu. Tapi ketika ketemu seperti itu, tanda-tanda mengingatkan kita kepada orang tua, jangan cuma bilang, miripna, kuingatna, langsung kirim Fatihah. Meskipun kita lagi di jalan, meskipun kita lagi duduk-duduk, lagi nonton, begitu lihat dan teringat, jangan cuma ingat, langsung kirimkan Fatihah. Ada yang bilang, sampai enggak Ustaz? Enggak percaya ke ibu? Mati maki, ku kirim ke Fatihah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak ku hafal itu bahasa Arabnya Ustaz. Memang berdoa tidak harus bahasa Arab. Boleh ki doa begini saja. Ya Allah, ampuni dosanya mamaku. Ampuni dosanya, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Ya, dan sayangilah ibu saya seperti mereka mamaku menyayangi saya. Dengar dulu ibu nih, maknanya ini kalimat doa. Sayangilah ibu saya seperti dia menyayangi saya. Berarti kalau waktu nak kecil tidak disayangi, begitu tahu itu anak nanti. Nah, ibu-ibu sekarang longgari dini anak-anak. Padahal godaan anak-anak sekarang lebih berat daripada zamanku ibu. Zamanku saya ibu, waktuku kecil kira-kira 40 tahun yang lalu, mainan tagu tidak ada main malam. Sudah belum maghrib, nabilangi maki nenek tak, ajakmu masuk bola nak. Ampara-parang ko matu. Mega setan lalu. Ndak ada maki itu kalau maghrib, naik maki di rumah tak. Berjamaah ki maghrib. Sudah maghrib ke Isya, mengaji ki di masjid. Pakai lampu pelita. Sudah pulang ke rumah, belajar seadanya. Lampunya pakai lampu saperong. Selesai ke belajar, pagi-pagi ada semua itu daanmu, ada di hidungan. Ya toh? Begitu anak-anak dulu dipelihara orang tuanya. Nggak ada game. Nggak ada WhatsApp. Nggak ada aplikasi porno. Nggak ada video call. Berarti ini tuh orang tua jaga anak-anak. Kalau mau maghrib belum pulang anak perempuannya, nah panggil anak-anak laki-laki. Piko cari itu adikmu nak yang perempuan. Kalau sami laki-laki pukuli dua-dua anak. Pukul adikmu, pukul juga itu cowok nak. Itu begitu orang tua. Maka anaknya sekarang jadi bermartabat. Nah bikin kang anak nama masjid. Nah bikin nama hajikan mamanya. Nah belikan rumah mamanya. Nah belikan mobil mamanya. Kenapa? Karena hasil orang tuanya didik dulu. Sekarang ibu-ibu siapa didik anak-anak? Apa ini? Siapa? Kape. Mami itu anak-anak jadi soleha, tapi tidak pernah ngurus. Kok kira simsalabim? Nah, bapak, bagi keluarga yang punya ibu sudah meninggal, jangan lupa ibu bapak yang sudah meninggal. Caranya diingat, doakan. Ya Allah, ampuni dosa ibu bapakku. Jangan lagu itu. Ya Allah, ampuni. Apa itu ada lagu itu? Ampuni. Nah, ini mana nih dah kena. Ya Allah, ampuni dosanya bapakku, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, setiap sholat kita baca itu bu, masa Tuhan tidak ampuni itu bapak tak? Berapa kali kita sholat bu?
5. 1 hari 5. Tambah sunnah-sunnahnya, bisa jadi 10. 10 kali minta 1 hari, masa Allah tidak kabulkan? Nah, Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau sama saya kasih kau. Jangankan Tuhan yang Maha Pengasih, ibu saja datang sama saya 5 kali 1 hari, apalagi sampai 10 hari, tak lewat-lewat mi kau ku kasih ibu. Ambil mi capek mak lihat kau. Juga minimal kita bilang begitu. Maka Bapak Ibu, adik-adikku, almarhumah Haji Maimunah, sekarang yang diharapkan doa. Biasanya saya lihat fenomena, waktu baru mati, rajin kita berdoa. Selalu orang mengaji baca Yasin. Sekali 1 bulan, aku karaoke makin di rumah. Ya lupa ini tomate. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jadi kalau mau berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal, 1, doakan. Ya. Yang kedua, sedekah atas nama orang tua. Ustaz, mau kak kodong itu mamaku terang-terangi di kuburnya? Karena katanya orang kalau meninggal dikubur gelap sekali. Sebenarnya betul, gelap. Kalau orang mati lampu masih ada harapan menyala, ibu toh. Ibu, kalau mati lampu paling 1 jam menyala lagi. Ya kan? Kalau mati lampu ibu, nah ada ular di rumah tak, masih bisa ki lari. Nggak bisa Ustaz, ada di pintu. Lewat jendela ki. Ya toh? Ada ular masuk di rumah, mati lampu, masih bisa ki pakai kitu senternya itu HP. Ada ular Ustaz di rumah, mati lampu, masih bisa kita teriak sama tetangga tak, tolong aku don, tolong ah, masih bisa. Mati lampu ada ular, masih besar rumah tak ibu. Masuk di kamar, lompat di ruang tamu, lari di ruang tamu, masuk lagi di dapur. Tapi kalau kubur, mau lari kemana ibu? Mau lari di mana? Nah 30 cm lebarnya. Bu, ada kubur, ada liang lahat. Kubur itu yang kita lihat lebar-lebar. Liang lahat ibu yang pas-pas. Itu kan ada kubur lihat luburna toh, digali lagi sedikit itu. Nah, itu yang pas-pas di badan, tidak bisa maki gerak-gerak. Sudah itu cukup tidak? Dikasih kayu. Kasih papan, supaya apa? Tidak gerak-gerak ki. Sudah ditimbun maki. Itu suami tanah bilang sayang ki, menangis si sambil enjak-enjak ki. Mati lampu nambu, lama, tidak menyala lampu. Masuk itu ciacin di hidung tak. Meletus mi perut, hancur mi mata, nah makan mi semua daging cacing. Ini pipi yang selalu dikasih di salon, bibir yang selalu dikasih gencu, alis yang suka digambar, badang ini yang selalu dikasih minyak-minyak, dek nagaga. Jangan kemati ki di ruang tamu tak dikasih tidur ki. Tidak ada orang mau pegang itu muka tak. Kalau nak pegang nih, keluar nih, nah cuci tangan sabun 4 kali. Masih hidup ki, masih ada ki itu jenazahnya, masih belum pakai ditimbun batu, belum pakai ditimbun tanah, jijik orang lihat ki. Apalagi kalau masuk makin nanti. Maka pada saat itu orang yang sudah meninggal, nah harapkan manikodong doa anak nah, doa anak cucu nah, kemudian sedekahnya anak-anaknya. Kalau ada orang meninggal tak ibu, nah longgar-longgar di rezeki kita. Jadikan itu tiap hari Jumat, bawa ki makanan di masjid. Mana mau 2 bungkus. Kalau mau maki bawa 2 bungkus, nah goda maki itu setan. Nah ketawai korang. Cangko, motong baru dibilang, motong orang kaya berendah ada ji. Setan itu bu. Coba beda, mulai maki Jumat besok. Coba maki dulu mulai. 2 bungkus bu. Tulis di situ Imam Hatib. Tulis mi. Yang begini sederhana, tapi sangat manfaat buat orang meninggal. Ada yang calaki, alhamdulillah dia dapat dosa, kita dapat amal. Kenapa nak sedikit ibu daripada kau ndak ada? Nah, begitu caranya lawan setan. Motongi dibilang ndak ada. Khusus kok. Nah, begitu ibu sudah membungkus, setan mulai besi. Jangko apa siri-siri. Setan itu ibu bawa. Ternyata dibawa yang makan betul ustadz, yang makan betul imam. Akhirnya apa? Diproses secara alami. Itu nasi jadi daging, itu nasi jadi darah. Selama darah daging itu jadi tulang, maka orang yang memberi nasi dapat pahala sepertinya pahala ustadz dan pak imam. Tuh, sahabat bilang, Nabi tak bilang begitu ibu. Jadi mulai besok bawa maki.
Jangan ki kodo lupa orang matita. Ingai orang matita. Bawakan makanan. Sedekahkan. Tiba-tiba telepon masjid. Mati balon na lampu di situ di. Kuliah itu toiletnya mati lampunya. Iya, ndak sempat digantikan. Sibuk ustaz. Jangan ustaz ganti. Bisa aja belikan balon lampu. Niatkan untuk mamaku. Sederhana, tapi itu kecil buat kita. Tapi sangat menolong buat orang yang meninggal. Dari uangku saya ustaz. Pikir bantu orang bangun masjid. Angkat-angkat teh. Cuci piring. Niatkan untuk orang tua. Tapi jangan bawa pulang jalan kota. Ada cerita ku dengar ini buku dengar ji. Tuh, membungkusi jalan kota na jamaah. Nah sembunyi bu. Nah tahu ki panitia. Dari mana na tahu panitia? Ada lombok na. Nah bilang, mana pasangannya ini? Tidak mungkin ada lombok kalau ada jalan kota na. Nah tunggui bini panitia, siapa ambek ini? Oh ternyata ada ibu-ibu, nah simpang di atas lemari. Bapak saudara-saudara sekalian sedekah. Ya. Nah, kalau ada kodong mana nana sengugi waramparan na kasih toa-toata. Dek na sempat na nikmati, anak darah mopi kasih nanli. Kalau lo mopi nanli, musawar maki anaknya. Ini anu nek kasudangi mama. Masih gadis sini beli. Ndak sempat pikodo na nikmati baik-baik. Sudah mi, jual kami tawa, jadikan ia masjid. Itulah orang yang baik. Jangan ki bertengkar gara-gara warisan. Dek tu gaga tu na dicengi warisannya. Nah cilakai mi. Apalagi kalau cek dek. Perumnas. TV 21. Bertengkar anak na 5. Lah cilaka. Biasa je anak baik bu. Biasa anak baik. Menantu. Menantu ini yang ikut campur. Baru anak tataku sama istrinya. Nah bilang ya memang kau pulang kalau nandu ambil itu rumahmu. Wah, nasi salakin nah. Ya, jangan kita ketawa bu berkali ada tetangga. Bu ya, bersedekah. Sederhana tapi sangat menolong. Meski sekecil biji sarah, jangan luput kebaikan untuk orang yang meninggal. Pergi di masjid, kita lihat itu, dari tempat wudhu pergi pintu. Tidak ada sendal. Nah banyaknya bisa terjadi najis diinjak. Beli maki sendal 5 pasang. Bawai. Niatkan untuk orang meninggal. Ini semua sedekah. Ibu-ibu. Bu. Pernah kita dengar senyum adalah? Pernah kita dengar itu bu? Kita tahu itu senyum. Kita tahu. Saya jelaskan ki apa itu senyum. Lihat ke baik-baik dulu bu. Lihat ke semua. Jangan lihat ke dulu baik-baik. Lihat semua mukaku. Ku kasih lihat. Ku kasih definisikan ki itu senyum. Lihat ke baik-baik. Senyum adalah itu senyum. Lihat dulu itu senyum Sudah kami itu padahal ini digoyang. Apalagi kau ambil sampah. Apalagi kau belikan balon masjid. Apalagi kau pegang itu semen kau bawa itu. Apalagi kau belikan semen itu besi. Besi. Cocok min. Memang nak tunggu ya salah ini ibu. Kau kira gampang ceramah? Kalau kau capek begini ya bu. Jadi kalau mau berbuat baik kepada Haja Maimunah almarhum, senyum saja itu sedekah. Yang konkret, nasi bungkus. Ada anak sekolah, bulan sekolah, mau tahu ngajaran baru, belikan buku 10. Itu sudah sedekah. Belikan pensil, belikan ransel, belikan tas, belikan sepatu. Itu sedekah. Anak pesantren pulang lagi ke pondoknya, belikan sarung, belikan songkok, belikan gamis. Nah, selama kau pakai ini jangan kau lupa almarhum nah. Sederhana kita lihat, sederhana kita dengar, tapi sangat membantu orang yang sudah meninggal. Mau contoh? Mau contoh? Ibu? Pergi di Pulau Kayangan. Kita tahu Pulau Kayangan? Naik perahu kita. Naik kita. Naik, tiba-tiba tak gulingi perahu. Iya toh? Iya bu? Bu? Senang tak kalau saya buangkan jerigen? Jerigen gitu? Jerigen. Tidak berarti buat kita. Tapi orang yang tenggelam, muncul tenggelam, buangin jerigen. Lebih senangi daripada emas. Ibu? Timbul tenggelam maki ini bu. Ku kasih ke emas 2 kilo. Mau ki ambil ki? Lebih berharga itu jerigen daripada maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun karena sangat menolong orang yang sudah meninggal. Yang ketiga, duduk lagi.
Capek betul kayak gue capek kayak aslinya capek kak. Aduh nggak tadi pengantin di Maros, kira Maros kota deh ternyata jauh sekali. Perbatasannya benda ku tahu apa namanya itu. Mau 2 jam, jauh na Maros nih. Kukira itu Maros itu yang suka macet. Kalau pulang kampung selalu na macet. Oh di kota itu bu, itu nih kita pencerame bu. Biasanya aku bilang orang Maros, dikira di kota ternyata pinggirna. Nah yang ketiga, apa yang bisa menolong setelah sedekah? Anak soleh, apa lagi bu? Apa lagi? Apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Nah, bagaimana caranya? Niatkan nih. Saya ajar orang mengaji. Ku niatkan mengajarku ini sedekah buat ibuku yang sudah meninggal. Saya ajar orang, haruskah ilmu mengaji? Tidak. Ajar sholat. Selama itu orang kita ajar sholat, dia pakai ilmu sholatnya, dapat pahala itu orang kodong yang diniatkan untuk itu. Maka sekali lagi, jangan anggap remeh kebaikan untuk almarhum, almarhumah. Sekecil apapun. Yang keempat, kalau mau kita berbuat baik sama, wujud konkret, jadi ke anak soleh. Jadi ke anak soleha. Kalau meninggal muda mama tak, nah anak-anaknya masih gadis, jangan lalu kau pergi pacaran ke saya. Mamamu itu disesa. Maka dia malaikat, hei, itu anak darahmu, hei. Engkau anakmu, hei, labut sisi gandeng. Itu anak gadismu, hei. Pergi lagi baku bonceng. Kau nak didik baik-baik. Mamaknya sen di blender. Jadi kalau kau sayang mama bapakmu, jadilah engkau anak yang soleh, yang bermartabat, yang beramal, dan berguna buat orang lain. Maka selama dia berbuat baik, Nabilah lagi malaikat, beruntung sekali lihat itu anakmu, pergi berjamaah. Baik, kau syukur sekali kau lihat itu anakmu, ada yang ngurus pengajian. Ada itu lihat itu anakmu, ada yang di situ ngurus masjid. Itu menggembirakan orang tua. Meskipun saya ketika menerima berita duka ini, saya ikut tertekan secara psikologis. Tidak sempat membesuk pada lama kasihan sakit. Karena keterbatasan waktu saya. Tapi saya selalu WhatsApp anaknya, Pak Akmal, doa Ustadz saya selalu doakan. Terutama waktu Ramadan. Tapi inilah yang terbaik buat almarhumah. Itu mijangki pernah sangka buruk. Itulah yang terbaik. Ya, baik tong itu kalau lama orang sakit bu, baiki. Apa baiknya? 1, penyakitnya menggugurkan dosa. Tidaklah seorang hamba sakit kecuali telah menggugurkan dosa-dosanya seperti daun yang jatuh dari rantingnya. Kalau tidak ada dosanya, tidak mungkin ada dosanya itu tidak mungkin. Yang ada adalah besar kecilnya. Anggaplah tidak ada dosanya dan dia sakit. Sabarnya adalah kebaikan di sisinya. Coba. Yang kedua, kebaikannya kalau orang sakit dulu sampai bertobat ibu. Astagfirullah. Astagfirullah. 6 bulan ini sakit, pasti itu lebih selalu bertobat. Astagfirullah, ya Allah ampuni saya. Dan tidaklah seorang istighfar itu kecuali Allah menyambut dengan ampunan. Coba. Apalagi enaknya kalau sakit ibu? Anak tak sampai berbuat baik. Sampai kena urus. Saya selalu bilang begini. Kalau ada orang tua sakit, itu Allah nak hamparkan ko lahan untuk ngambil kapling masuk surga. Ya. Kalau ada ibu bapak sakit, itu artinya Allah bilang, anak-anak, nah ini ku hamparkan ku, ambil mako semua bagian masuk surga. Ambil mako semua, karena tidak semua orang dikasih orang tuanya sakit, tidak semua. Nah, karena Allah hamparkan macam-macam itu, ada kasihan, tidak ada wattuna, tapi ada warna. Apa nak ambil bagian surga? Saya apa belikan ibu, mama, obat. Saya apa bayarkan di rumah sakit. Nah, saya apa tanggungan itu semua anak urusan serensi. Nah, kan tidak ada waktuku. Ya toh? Ada tahu anak-anak, tidak ada warna, tapi pengangguran nih. Nah, bilang kan tidak ada saya kerjaku. Saya apa urusi kencina mama. Saya apa gantikan ibu nah. Saya apa rawaki di rumah. Paling sial, tidak ada bagiannya. Apa dina liolio? Siapa ambil nanti di mobil? Ada begitu? Ada. Ada banyak. Banyak begitu bu. Dan saya selalu lihat. Waktu meninggal rame media. Banyak ucapan bela sungkawa. Belum 1 tahun lewat lagi. Dijual. Ada di situ di rumah ini mau dijual. Kenapa? Bertengkar warisan. Itu pentingnya dididik baik-baik anak tayo. Pernah kak dapat juga orang bu sakaratil maut ki.
Orang tua anak, saya datang mengaji. Bertengkar ya anaknya di ruang tamu. Siapa ambil nanti tanah bapak di kampung. Si panas samiman nih. Saya keluar. Saya bilang, saya saja tidak kenal orang tuamu, kau suruh ngaji. Kau ini nalahirkan, nabesarkan, kau tidak datang mengaji, saya tinggalkan. Nah itu pentingnya anak-anak dikasih agama. Itu kalau baik agama anak, tidak kasih malu ki. Tapi kalau tinggi sekolah anak banyak, wana tidak ada agama anak, itu mi. Nah saya saja ki. Ya, jadilah anak yang soleh. Kalau mau berbuat baik kepada orang tua sebelum meninggal, jadi anak yang baik. Itu wujud paling konkret. Yang kelima, cara berbuat baik kepada termasuk ibunda almarhumah. Bagaimana cara berbuat baiknya? Jaga dan urus suaminya. Jangan sampai kasihan masak mi nanti. Dia mi mencuci. Dia mi memasak, menyetrika. Sedih itu istrinya dia kasihan. Wih, kodong anakku banyak nah. Nah biarkan kodong bapaknya mencuci. Sibuk ki Ustaz, carikan istri. Marah-marah ini mama-mama ini. Mama. Ini marah itu mama-mama. Boleh tidak? Boleh. Dengar ini, dengar. Kalau laki-laki sudah uzur dan dia tidak mau, tidak ada masalah. Tapi kalau masih muda dan dia mau, kalau ada anaknya marah, kamu berurusan nanti di akhirat dengan malaikat dan Allah. Kenapa kau larang bapakmu? Nah halal. Cemburu mama, ndak ada mi cemburu kalau dikubur mi orang. Amal jina tunggu. Namanya bisa kurus. Semua pada tahu. Bisa urus itu yang satu. Kau boleh urus semuanya. Satu yang tidak bisa kau urus. Oke, bukan biologi semata. Besok-besok umurnya bapakmu panjang. Mau kau kasih kencing bapakmu? Mau kau kasih pupki bapakmu? Nah suamimu saja kau tidak bisa urus. Maka, kalau anaknya bijaksana, dia sayang sama ibunya, dia lihat bapaknya sendiri tinggal di rumah dan tidak bisa urus, carikan kalau dia masih mau. Jangan dilarang. Memang, ibu-ibu tidak setuju. Bayangkan ibu, bukan saja suami tak tidak setuju ki. Dengar mi? Beginilah ujian bagi seorang perempuan. Oh, alhamdulillah kalau setuju ki bu. Itu, ini bukan bicara perasaan. Ini bicara agama dan tuntunan Islam. Nah, berikutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Buat kita yang mempunyai anak yang soleh. Karena bilang itu dalam hadits qudsi, anak dilahirkan dalam keadaan suci. Ibaratnya ibu, Allah kasih ki buku baru, bersih, kosong dengan ballpoint. Baru Nabi bilang Tuhan, seolah-olah Tuhan Nabi bilang, dasar tulis mako, apa kamu tulis di situ? Mau ke dokter boleh, tentara boleh, polisi tentara, Pak Botoro, mau kau tulis semua terserah. Tapi ingat, semua yang kau tulis nanti, kau saya minta ki pertanggungjawabannya. Kenapa kau tulis itu? Sayangnya orang tua modern sekarang lebih cemas makanannya anaknya daripada imannya. Bagi kita ini yang akan menghadapi kematian. Dengar itu perintah Quran. Tinggalkanlah anakmu seperti pohon yang kokoh. Coba dengar itu. Bagaimana pohon yang kokoh menurut Quran? Akarnya menjulang dalam ke tanah. Kemudian batangnya kokoh, kuat, dan ranting-rantingnya penuh dengan buah. Itu Al-Quran menggambarkan. Anak kalau kau tinggalkan, akarnya kuat, batangnya kokoh, banyak buahnya. Ditafsirkan para ulama. Akar yang kokoh, akidahnya baik. Kemana saja dia, tidak goyang imannya. Bagi bapak ibu yang lulus SMA anaknya, tahun ini, ternyata Allah kasih rezeki lulus di luar negeri. Kalau kita lihat tidak baik agamanya, lebih baik jangan pergi ke luar negeri, ke Eropa. Kalau luar negeri Mesir ji aman ji bu, luar negeri Saudi aman ji, Islam ji di situ. Kalau ke Eropa ibu, ke Belanda, Spanyol, Inggris. Nah dari kecil mengaji tidak pernah kita lihat, ya mak ibu, lebih baik putar huruf anak daripada hilang agamanya. Dan itu banyak kejadian bu, itu banyak kejadian. Pulangi dari luar negeri, nanggap biasa itu agamanya.
Ndak sembayang nih. Nah kalau meninggal ki bu, kira-kira nak kiringkan ki itu PSD-nya. Nak kiringkan ki doktorna. Nah, ilo doangan nama ni tajam. Nah, kuat akidahnya. Yang kedua, kokoh. Apa artinya? Kuat fisiknya. Karena biar kuat anak tak cerdas, beriman, sakit-sakitan. Dek, to gagah. Oh, kalau kita zaman saya kecil dulu, bu, kalau mandi-mandi ki di sungai, oh ada namanya cok, bu. Lompat ki di sungai, sung. Di sini ki jatuh, di sana ki muncul. No, mandi-mandi orang sampai sore bibir biru, ndak sakit-sakit jaki. Sekarang anak-anak ibu baru lihat petir sakit ini. Ndak ada gunanya dia cerdas kalau palasangi, bolokang, bitokang. itu nah, stunting. Nah, itu mesti anak kita diajar olahraga. Jangan sampai dia sakit-sakitan. Yang ketiga, banyak buahnya. Apa artinya banyak buahnya, bu? Banyak manfaat buat orang lain. Ya, itu anak-anak D3 ji, tapi di kompleks semua orang senangi. Nah, itu masuk anak yang baik untuk orang tuanya. Kenapa? Selama anak itu dinikmati, maka orang tuanya ikut menikmati amal kebaikan anaknya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inilah kiat-kiat untuk berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal. Nah, kita buat kita lagi sekarang nih, bu. Kita yang sudah hidup nih. Kan pasti ki mati toh? Ayat yang saya baca tadi. Mau kiji kemana nah pasti ki mati. Coba min. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz, lebih kencang lagi. Kalau ustadz mati siapa tak siap? Ibu-ibu, nah ayat yang saya baca awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, ajak lalu kasihmu mati. Jangan sekali-kali kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Ini ayat ibu. Ibu masih ingat waktu Covid? Masih ingat? Ada pengumuman selalu diulang ibu. Karena penting sekali waktu itu. Apa ibu? Waktu Covid ada itu pengumuman disuruh selalu. Apa ibu? Apa? Pakai masker. Kenapa? Penting waktu itu toh. Maka tiap hari diumumkan pakai masker. Di kantor-kantor, di lapangan, di rumah ibadah. Pakai masker, pakai masker. Kenapa? Penting waktu itu. Sekarang masih ada itu pengumuman? Masih ada? Kenapa? Tidak penting nih. Ini ayat bu, sejak 1400 tahun yang lalu diulang-ulang tiap minggu, tiap Jumat. Berarti ayat ini penting. Itu ayat tadi. Wala tamutunna, ajak lalu kasihmu mati. Jangan kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Berarti Allah ingin berkata kepada kita secara implisit, hati-hati kok, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati Islam. Insya Allah kita tidak mati dalam keadaan berjudi. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Di antaranya, uang serangan fajar ketika pilkada. Nah, ini banyak pelakunya ini. Biar majelis taklim ambil tongi tuan sogo. Bukan sogo ustaz, jilbab, baju seragam, itu sogo semua itu. Nah bilang, bukan tawa serangan fajar ini ustaz, ini sedekah subuh. Bu-ibu, biarlah kita miskin, yang penting kita tidak makan uang haram. Maka ajarkan anak-anak kita, nah memang miskin ki, tapi jangan kau nak jual harga dirimu. Miskin ki nak, tapi jangan kau kalasi, jangan kau culas, jangan kau pembohong, jangan kau munafik. Kalau kau miskin tapi baik akhlakmu, ujian jini kemiskinan sebentar jini. Tidak mungkin nak kasih miskin kau terus Tuhanmu. Tapi kalau culas, kalasi, licik, sampai cucu tak juga nanti begitu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, nah kalau kita mau meninggal dalam keadaan Islam, bagaimana caranya Ustaz? Satu, kalau mau meninggal dalam keadaan Islam Ibu, satu, jangan ki berteman dengan orang-orang jahat. Kan tidak ditahu itu namanya ajal Ibu. Tiba-tiba nak bawa ki pergi karaoke. Karaoke tidak apa-apa sih Bu. Kalau mau jadi menyanyi di rumah maki, sampai tak puas. Putar itu balik kasih 4 kali tak putar-putar. Di rumah maki. Tapi kalau di tempat karaoke Bu, bapak-bapak terutama ini, bukan cuma karaoke, ada temani ki menyanyi. Dan bukan janda tua itu, anak darah.
Anda biasanya pelengkapnya, ada tomi minumannya. Kenapa mi kalau baru kali itu nak pergi di situ, tiba-tiba kebakaran? Nauzubillah min dzalik. Jadi sebaliknya, kalau mau ki mati dalam keadaan Islam, berteman ki orang-orang soleh. Karena teman ki orang soleh pasti bawa baik-baik. Di mana ki sholat? Di mana ada pengajian? Ayo pergi sholat subuh sebentar, nanti ku jemput kok. Kalau kebaikan itu orang baik. Kalau orang jahat, sini mau ada perempuan di situ. Nah, tahu nanti istriku gampang sih ku tahu caranya. Nah, Pak Guru salah lakimu. Termasuk grup WhatsApp. Kalau itu grup WhatsApp kuliah lebih banyak dosa didapat, tinggalkan nih. Cili mako. Bagaimana keluar? Nanti tengah malam kau keluar. Yang kedua, ibu bapak, jangan ke tempat-tempat maksiat. Yang ketiga, bapak ibu saudara-saudara sekalian, selalu ada wudhu. Kan tidak tahu kapan ki mati, bu. Kalau ada wudhu, tiba-tiba naik mobil ki kecelakaan mati, dalam keadaan suci ki, bu. Dalam keadaan suci kita wafat, meninggal kepada Allah. Nah, yang terakhir, doa. Minta husnul khatimah. Jangan di bahasa Arab, ya Allah, matikan saya dalam keadaan beriman kepadamu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, akhirnya, kullu nafsin sa'iqatil maut. Tungke maki nyawai, pasti mati. Mati mana? Al-mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Sudah kita dengar ceramah ini, bu? Dua itu sikap tak. Dua yang ada di otak tak. Satu, bertambah imannya. Ya, bertambah imannya. Cocok itu wana bilang itu ustaz. Saya sekali nak kena itu. Cocok kita wana. Ya, itu mina bilang Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum sadatuhum iman. Bertambah imannya setelah dengar ceramah. Dia bilang, ini nak kelek banjo nak kena. Tak mau mak tobat mak ini tobat mak. Baik itu, bu. Yang kedua, sebalikan nak. Nak re. Cara ditonjol staska cerita neraka. Kama tombat tu cini ki. Ku cini tompi na ku cini ku stas eja pina doang. Tena na eja sinampe mutung ko. Itu juga Nabi bilang Quran, wa tawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Ya minum. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, pasti tidak ada perubahan. Kak doro, kedoati. Nauzubillah min dzalik. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, kalau orang yang tidak mempan nasihat, itu kata Quran, mereka lebih hina dari binatang. Ibu tahu binatang? Ibu tahu binatang, bu? Kalau ada sapi kurang ajar, diapa ibu? Bukan cuma dipukul, bisa dijual ibu. Ya toh? Nggak ada yang beli, diapa ibu? Bisa jadi ibadah kurban. Bisa dipotong. Dagingnya jadi coto. Tulangnya jadi kondro. Ekorna sop buntut. Kakina sop kikil. Paruna sop paru. Handukna coto. Ususna coto. Tandukna perhiasan. Kulitnya jadi tas. Sapi roh. Taina jadi pupuk. Coba lihat itu binatang. Tapi kalau ada nak tak, tukang tipu. Biar tabung gas nama makna curi. Nggak nak kasih tenang orang di kompleks. Semua orang nak ganggu. Diapai kira-kira, bu? Nah, di penjara masih makan yongkos itu, bu. Dibayarkan makannya. Pigi pikit besui. Apa? Dipotong. Siapa mau makan ini? Apa? Dijual? Siapa mau beli? Nah, itu makanya perlu dengar ceramah. Supaya apa? Supaya kita tidak lebih hina dari binatang. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, nah ada yang bilang, Ustaz, katanya itu orang Islam, asal sudah sahabat, pasti masuk surga. Saya bilang, bukan katanya, Nabi bilang begitu. Man qama la ilaha illallah ila akhiril hayat dakhalal jannah. Ini siap puade la ilaha illallah kumeluk ni mati, pasti tak masuk surga. Tapi pertanyaannya, bisa kita syahadat kalau mau mati? Kalau orang mau mati, bu, bukan ngakal bicara, tapi amal. Banyak nih orang dibici, la ilaha, Nabi bilang, la. Kayak juga sapi sudah dipotong. Nabi bilang begini juga, kalau dia syahadat, yakin sampai mati, pasti masuk surga. Cuma kalau dilanjutkan pertanyaannya, kapan masuk surga? Nah, ini jadi masalahnya. Kapan masuk surga, ibu? Sudah pakai dicuci. Bagaimana cucinya? Tergantung dosanya, ibu. Masih ingat ini mama-mama ini yang tua-tua di depanku, toh? Ini Susana kan tidak mau dibilang tua. Mau dibilang terus muda, berbohong kisah dia. Dia bilang, jangan kau panggilkan nenek. Jadi mau dipanggil nona.
Itu. Ya. Ibu-ibu, apa minta mau ku bilang? Pakaian ibu, ibu-ibu yang di depanku ini. Ada dulu namanya laundry, bukan laundry itu ke bahasa modern atau? Ada namanya kalantang. Masih ingat waktu kalantang ibu? Biasanya kalau baju noda membandel, nggak mau hilang itu. Diapain? Di kalantang ibu. Masih tahu gitu namanya di kalantang? Direndangi dulu air panas ibu. Disiram air panas. Sudah itu dikasih masuk deterjen. Dah? Sudah itu baru dicuci, dibanting, dilipat diinjak-injak. Pak, diinjak lagi. Baru diperas kalau perlu 2 kilo berasi. Ya toh? Sudah itu diembunkan di malam hari. Ya toh? Diembunkan di malam hari, dihamparkan di tempat jemuran supaya kena embun malam. Besok baru dicuci lagi, disika, diulang, dibanting-banting, baru dibalas, baru dijemur. Itu namanya Kalau baju yang tidak kotor sekali, kucaci sedikit, bersih, dibilas-bilas bersih. Begitu juga nanti di akhirat, Bu. Kalau sedikit jadi dosata, dibilas tak, masuk kok. Tapi kalau banyak dosata ibu di kalantang patu tapa diinjak di kalantang kok. Tama matoko surga tapi belok-belok di muka anu. Nah, supaya kita tidak di kalantang, wala tayasu min rauhillah, maka dia Allah Ta'ala, jakmu peturenu. Selama ajal belum menjemput, masih kuterima tobatmu. Banyak dosaku Ustaz, ampunan Allah jauh lebih banyak. Bahkan Hadits Qudsi bilang, kalau kau datang bertobat dengan berjalan, aku menyambutmu dengan berlari. Banyak dosamu, ampunanku lebih banyak. Dosamu penuh langit dan bumi, ampunanku lebih banyak dari itu semua. Maka pulang kita dengar takziah ini, kalau kita yakin banyak dosa tak, tobat kita. Bagaimana caranya Ustaz? Pertama, perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paling pendek itu, Bu. Mau lengkap? Istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yang kedua, biasakan sholat taubat. Selesai sholat maghrib, tinggal di masjid. Bolehkah perempuan ke masjid, Yesus? Boleh. Tidak ada dilarang perempuan ke masjid. Tidak. Apalagi kalau sudah nenek-nenek. Cewek itu sebaiknya di rumah. Kenapa? Nanti menimbulkan fitnah. Pergi di situ, tertarik sen cowok. Kalau nenek-nenek, tidak ada mau tertarik sama ibu. Itu kalau masih ada suka namanya samberlap. Tahu gitu samberlap? Sambaran jina lappo. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, jadi kalau kita merasa banyak dosa, jangan putus asa. Ampunan Allah jauh lebih besar. Bahkan Allah katakan dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertaubat. Selama belum ajal menjemput, selama itu ampunan Allah masih terbuka. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Atas nama keluarga, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tinggi penghargaan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki ibu Allah balas dengan sebaik-baiknya. Kehadiran luang waktu Bapak Ibu sekalian, Allah kabulkan doa-doa ibu. Kami tidak terlalu banyak berharap pada kesempatan ini, kecuali harapan yang sangat indah. Kalau ibu bapak meyakini dosa almarhumah telah Bapak Ibu maafkan kalau ada. Dan iringan doa, kita kirimkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan khasiat suratul Fatihah ini, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terima amal ibadahnya. Dilipat gandakan segala kebaikannya. Dan dijadikan kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nun wal kalami yamsturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.